Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dwi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPIT Permata Mulia Kabupaten Blora. Kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada tahap ini juga akan menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dengan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Pada tahap ini juga akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap atau langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga ia akan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Hanif adalah seorang siswa kelas 8 SMP. Berdasarkan hasil pemantauan wali kelasnya dan beberapa cerita guru yang mengampu di kelasnya, Hanif kurang begitu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ia terlihat sering mengantuk dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Bahkan, tugas pembelajaran banyak yang tidak dikumpulkan selama 1 bulan terakhir. Nilainya pun terlihat ada penurunan. Kasus yang dialami Hanif ini tidak hanya terjadi pada mata pelajaran IPA, bahkan menurut laporan beberapa guru, hampir pada semua mata pelajaran. Hal itu dikarenakan terlalu sering bermain game online. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu mau manggil saya Bu? Iya, silakan duduk Mas Hanif. Iya Bu. Selamat pagi Mas Hanif. Pagi Bu. Gimana kabarnya Mas Hanif, sehat? Sehat. Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Iya. Oh iya, ini kalau boleh tahu Mas Hanif rumahnya mana? Munduran Bu. Oh, Pemburan. Ayah kerja di mana? Di pabrik. Oh, di pabrik. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu. Mas Hanif di rumah ada berapa saudara? 4 Bu. Oh, Mas Hanif nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kira-kira Mas Hanif tahu nggak kok dipanggil Bu R ke sini? Enggak Bu. Nggak tahu. Oh, ya. Itu jadi ceritanya kemarin itu Bu R dapat laporan dari beberapa guru IPA, dari guru IPA juga, dari guru yang lain juga menyampaikan kalau kelas Hanif di kelas sering ngantuk, nggak memperhatikan pelajaran, nilai-nilainya juga turun, tidak mengerjakan tugas. Benar seperti itu? Iya. Iya. Kenapa itu kok sering kayak gitu? Sering main game soalnya. Jadi kamu malamnya begadang gitu. Main gamenya kalau boleh tahu main game apa? Game online Bu. Oh, game online. Di rumah Mas Hanif punya HP sendiri? Iya. Punya. Kalau boleh tahu main gamenya itu berapa jam sehari? 7 jam Bu bisa. Wah, 7 jam ya? Senang ya main game ya? Senang. Senang. Kenapa kok senang main game? Seru soalnya Bu kalau main. Seru? Iya. Oh, seru. Ada banyak itu ya, banyak apa fitur, terus menyenangkan gitu ya gambarnya ya. Memang seru sih kalau main game itu kan seru ya gitu. Coba kesenangannya Mas Hanif, keseruannya bermain game itu dibawa ke pelajaran. Bu R tanya dulu, Mas Hanif itu
benar pelajarannya ada beberapa nilai yang tidak, ada beberapa tugas yang tidak dikerjakan, betul? Iya. Kenapa kok seperti itu? Kenapa? Sering main game kadang-kadang. Jadi kamu nggak fokus belajar. Coba Mas Hanif kalau pas lagi main game kayak gitu, di inilah kesenangannya Mas Hanif, terus kesukaannya Mas Hanif main game itu dibawa mengerjakan untuk pelajaran. Pelajaran itu juga menyenangkan kok. Gitu. Semuanya pelajaran itu bermanfaat buat Mas Hanif. Mas Hanif kalau sekarang sudah kelas 8 ya, ini nanti mau naik kelas 9. SMA-nya mau meneruskan di mana? SMA 1. Di SMA 1. Kira-kira kalau mau masuk SMA 1 itu saingannya banyak apa enggak? Banyak. Berarti kita harus persiapan dulu, betul? Iya. Kalau mau persiapan masuk SMA 1 dengan Mas Hanif sekarang masih apa ya bahasanya, saat PDW masih mengerjakan tugasnya serampangan, bahkan nggak mengerjakan tugas, nilai-nilainya juga turun gitu ya. Terus masih tidak memperhatikan di kelas, apakah bisa masuk SMA 1 yang sekolah favorit, yang temannya pintar-pintar semua, dengan Mas Hanif yang seperti ini masih bisa? Tidak bisa. Harusnya jadinya bagaimana? Belajar lebih giat dan melaksanakan tugas. Betul, belajar lebih giat berarti dengan main gamemu itu kalau sekarang mau harus belajar giat, sekarang sudah belajar giat belum? Belum. Sekarang Mas Hanif sudah tahu belum? Ini Mas Hanif berarti harus belajar giat. Berarti nanti langkahnya Mas Hanif biar nilainya baik di kelas, realnya Mas Hanif setelah ini mau ngapain? Mengerjakan tugas-tugas yang belum saya kerjakan sama minta maaf ke guru-guru. Mas Hanif ingat ya, ada kesepakatan kelas ya di sekolah ya, ada peraturan akademik di sekolah ya. Gimana itu peraturan akademik? Harus mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, terus sama merhatikan saat belajar. Betul. Satu lagi yang sama yang berkaitan sama Mas Hanif sekarang terkait dengan HP. Bagaimana harus pinjam menggunakan HP. Disepakatinya berapa dulu sama Bapak Ibu guru di kelas? 2 jam. 2 jam. Mas Hanif berapa tadi? 7 jam. Kelebihan berapa berarti? Kelebihan 5 jam. Kelebihan 5 jam. Sudah ada kesepakatan kelas. Mas Hanif menyepakati itu tidak? Menyepakati itu bersama saya ya, bersama-sama ya. Jadi harus disepakati, harus dilaksanakan dengan baik. Tadi sudah menyampaikan kalau mau mengerjakan tugas, terus memperhatikan saat belajar, terus dengan Bapak Ibu guru harus meminta selain itu meminta, mungkin Mas Hanif bisa menambahkan dengan tugas-tugas yang lain. Dan satu lagi berarti yang tadi 7 jam harus dikurangi menjadi 2 jam. Oke, gitu ya. Jadi sudah tahu kalau Mas Hanif salah, ini bukan paksaan ya. Karena tadi Mas Hanif menyampaikan mau masuk SMA 1, berarti harus persiapan dulu. Dengan sekarang masih apa bahasanya ya, legality ya. Kalau mau masuk SMA 1 masih mungkin terus, itu kan nggak akan bisa. Berarti setelah ini silakan Mas Hanif memperbaiki yang sudah ada kesalahannya, terus minta maaf ke Bapak Ibu guru tadi ya. Kita harus mengurangi juga penggunaan gitu. Sudah bukan karena paksaan Bu R ya, bukan karena takut sama Bu R ya. Oke, setelah ini berarti silakan Mas Hanif kembalikan kelas, terus dikembalikan lagi, introspeksi diri, habis ini aku harus berbicara dengan yang sebaik mungkin, harus belajar dengan masih Mas Hanif ada yang mau ditanyakan mungkin atau masih ada yang mendadak? Tidak ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih ya, semoga boleh kembali ke kelas.
tambah semangat lagi belajar. Itu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kasus yang kedua, Alvino terlihat mengejek Ihsan beberapa kali, baik saat di luar kelas maupun di dalam kelas saat pembelajaran. Namun Ihsan hanya diam saja. Karena merasa Ihsan tidak menanggapinya, Alvino semakin menjadi-jadi dalam mengejek Ihsan. Melihat hal tersebut, Hanif sebagai teman dari Ihsan merasa tersinggung dan tidak terima dengan perlakuan Alvino kepada Ihsan. Dan akhirnya Hanif memukul Alvino. Waalaikumsalam Mas Hanif. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Hanif, sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Mas Hanif, Bu El panggil ke sini. Kira-kira tahu nggak kenapa? Ini Bu El cerita dulu ya. Iya. Jadi kemarin itu Bu El mendapatkan laporan dari Pak Ali, wali kelasnya Mas Hanif kan? Iya. Katanya Mas Hanif kemarin terlibat ada bertengkar sama salah seorang teman. Betul begitu? Betul. Betul. Oke, coba Bu El pengen tahu dulu ceritanya dari Mas Hanif seperti apa. Bisa diceritakan? Itu pas aku di asrama ada Alvino sama Ihsan Joko Bu. Kenapa? Itu Alvino yang ngejek Ihsan Joko, dibully-bully terus Bu. Udah dari hari-hari sebelumnya. Tapi Ihsan Joko diam aja Bu. Aku rasanya nggak enak itu Bu lihat dibully-bully terus Ihsan Joko. Habis itu tak bilangin dulu, no jangan gitu no, sama temannya sendiri jangan diajak-ajak terus. Habis itu malah tetap diajak terus. Habis itu aku main tangan habis itu. Berarti Mas Hanif mukul Alvino. Iya. Oke. Mukulnya di sebelah mana? Di badan sama di kepala Bu. Memukul badan sama di kepala. Menurut Mas Hanif, kira-kira tadi kan ceritanya Mas Alvino ngejek Mas Ihsan. Iya. Mas Ihsan diem aja, yang nggak terima malah Mas Hanif karena temennya diejek sama Mas Alvino, sama-sama temennya kan sebenarnya. Tapi menurut Mas Hanif salah nggak tindakannya atau sikapnya Mas Hanif dengan memukul dan main tangan ke Mas Alvino? Salah. Salahnya karena bagaimana menurut Mas Hanif? Main kekerasan. Main kekerasan. Berarti memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Tadi kan Mas Hanif juga menyampaikan sebenarnya mau membelani gitu kan, belani Mas Ihsan. Berbuat salah itu nggak apa-apa, boleh. Cuman memang kita harus diminta untuk bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Di sini Bu R akan bantu Mas Hanif untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu. Jadi tadi terlihat alasannya Mas Hanif tadi gimana? Alvino ngejek terus. Berarti alasan utamanya adalah Mas Hanif ingin membela dan melindungi Mas Ihsan. Betul. Nah, dari kejadian tadi, kejadian Mas Hanif mukul temannya. Dulu di awal masuk sekolah pernah ada nggak kesepakatan atau hal yang kita yakini di sekolah untuk kita jadikan peraturan bersama-sama? Apa itu? Nggak boleh main kekerasan sama temannya sendiri. Betul. Ada lagi? Sama menyayangi temannya dan menasihati. Betul. Sebenarnya kan menyayangi ya, Mas Hanif itu kan menyayangi Mas Ihsan. Hanya saja Mas Hanif juga harusnya menyayangi Mas Alvino, walaupun Mas Alvino di sini salah. Tapi kalau bahasanya Bu R nggak apple to apple sebenarnya, karena Mas Alvino ngejek, dibalasnya mungkin harusnya dengan ejekan gitu, atau harusnya tidak dibalas dengan ejekan tapi dengan menasihati Mas Alvino, tidak harus memainkan tangannya, tidak harus dengan mukul gitu ya. Oke, berarti karena Mas Hanif, berarti ini sebuah hal yang memang harus diluruskan ya nanti ya. Mas Hanif sudah minta maaf sama Mas Alvino? Belum. Nah, setelah ini berarti kita, Mas Hanif tahu kan tadi harus tidak boleh melakukan kekerasan, harus menyayangi ke temannya, berarti kan itu adalah sebuah hal yang kita yakini untuk menjadi keyakinan kelas kita. Jadi silahkan Mas Hanif setelah ini meminta maaf kepada Mas Alvino. Mungkin bisa ditambah dengan apa gitu biar Mas Alvino menyadari kesalahannya?
Oh, nasihat Ibu. Betul, berarti Mas Hanif meminta maaf dulu. Vin, maaf, kemarin aku main lama. Dan menasehatinya kira-kira gimana ngomongnya sama Mas Hanif? No, lain kali jangan ngecek lagi senjata lagi ya, sama teman-teman lainnya juga, sama introspeksi diri sama bareng-bareng juga. Oh gitu, betul pintar ya. Mohon maaf Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi Bu. Mengulangi apa? Menggunakan kekerasan kepada teman. Bu R simpan janjinya, tidak hanya berjanji sama Bu R, tapi berjanji kepada Mas Hanif sendiri tidak akan mengulangi lagi. Gitu ya? Deal ya? Oh, jadi intinya Mas Hanif sudah menyadari bahwa main tangan, main pukul temannya itu adalah hal yang kurang tepat. Nanti mungkin mengingatkan Mas Alvino juga dengan cara yang gitu ya. Terima kasih Mas Hanif. Nanti semoga setelah ini, karena Mas Hanif ya intinya anaknya kan lembut ya, menyayangi temannya. Jadi siapapun nanti di kelas disayangi dengan cara tidak harus menggunakan kekerasan dan fisik, gitu ya. Terima kasih Mas Hanif. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Setelah ini berarti setelah ini Mas Hanif bisa kembali ke kelas, bisa menyampaikan ke Mas Alvino dan juga ke teman-temannya. Kita harus saling menyayangi dan tidak boleh saling mengejek. Gitu ya. Terima kasih ya Mas Hanif ya, boleh kembali ke kelas ya. Selanjutnya adalah refleksi yang akan menanyakan perasaan, pelajaran, dan rencana ke depan. Oke, gimana Mas Hanif? Tadi setelah kita ngobrol, Bu R tadi memberikan solusi dari permasalahan yang Mas Hanif hadapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang Mas Hanif rasakan apa? Tadi saya setelah ngobrol sama Bu R, saya merasa tidak disalahkan dan tidak dihakimi. Dan Bu R mengarahkan untuk mengingat komitmen kelas dan keyakinan kelas. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dan menjadi siswa yang membanggakan kedua orang tua. Terima kasih Bu R. Berikut adalah skenario segitiga restitusi. Sekian video kali ini, semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.